Jumpa di channel Pena Misteri. Setiap insan pasti mempunyai cerita di setiap kehidupannya. Kali ini Pena Misteri ingin menceritakan cerita yang berjudul Kuntilanak penunggu pohon besar. Sebelum berlanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Namaku Haki. Kisah ini terjadi saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu tahun 2006. Bermula saat keluarga memutuskan pindah rumah dan mengontrak. Saat itu ayahku menemukan kontrakan yang bagus dan baru selesai dibangun. Singkat cerita, kami pun sekeluarga pindah ke kontrakan itu. Aku sebagai anak bungsu yang mempunyai 3 orang kakak merasa selalu dilindungi. Oh iya, kedua orang tuaku bekerja di ibu kota dan seminggu sekali baru pulang ke rumah. Jadi kami anak-anaknya berempat yang selalu ada di rumah. Awal perpindahan tidak ada kejadian apapun atau perasaan yang aneh. Yang kami rasakan semua berjalan normal. Tetapi pada suatu malam, kurang lebih jam 9 malam. Di tahun itu, jam 9 malam sudah termasuk malam. Karena warga sekitar juga sudah jarang ada aktivitas di luar rumah. Aku disuruh membeli mie instan oleh kakakku. Karena malam itu kami berencana makan dengan mie. Akhirnya aku keluar untuk pergi ke warung. Saat perjalanan menuju warung biasa saja. Setelah pulang dari warung, tidak tahu kenapa, seperti ada yang merintih menangis di pohon depan kontrakan yang kami tinggali. Dan anehnya, seakan-akan kepala dan mataku bergerak sendiri untuk melihat ke pohon itu. Setelah kepalaku menghadap ke atas pohon itu, tidak disangka ada sosok putih berambut panjang yang sedang menangis dan membelakangiku. Aku pun seperti terpaku, bulu kuduku merinding. Entah beberapa detik aku terpaku. Akhirnya, tubuhku bisa bergerak lagi dan kuputuskan untuk lari. Sampai-sampai saat tiba di rumah, aku tidak mengetuk pintu, melainkan lari dan langsung mendobrak pintu. Kakak-kakakku terkejut dan kaget dengan kedatanganku, yang seperti dikejar-kejar sesuatu. Mereka bertanya, tapi aku tidak berani bercerita. Tapi kakakku yang paling besar langsung menenangkan aku dan berkata, Udah, gak apa-apa. Sekarang Haki cuci tangan, cuci kaki, terus wudhu. Kakak temenin ke kamar mandi ya. aku pun tidak bisa berkata apa-apa dan langsung menuruti apa yang kakakku katakan. Dia menemaniku ke kamar mandi karena sebenarnya aku masih takut dari kejadian yang tadi menimpaku. Tapi seakan-akan kakakku tahu apa yang tadi aku alami. Sampai dia langsung mengerti dan mengantarkanku ke kamar mandi untuk wudhu dan menyuruhku beristirahat sambil membaca ayat pendek yang aku bisa.
1 minggu berlalu. Akhirnya aku berani untuk menceritakan kejadian yang menimpaku malam itu. Disaksikan oleh ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Dan kata ayah, memang di sini tadinya bekas peternakan kambing. Dan pohon besar yang ada di depan kontrakan kami memang rumornya berpenghuni. Sesosok wanita berbaju putih yang kita kenal sebagai Mbak Kunti. Selalu berdoa dimanapun kita berada, karena memang mereka ada di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal negatif apapun itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya hanya di Pena Misteri.